Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Adik-adik di sana, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenankan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih namanya polinomial. Polinomial sendiri itu memiliki nama lain yaitu suku banyak. Ya, polinomial atau suku banyak. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu polinomial atau suku banyak, kemudian operasi-operasi yang dilakukan polinomial itu dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk pembagian nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Oke, polinomial. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memiliki satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, ini diperhatikan kalimatnya ya, memiliki atau terdiri dari beberapa suku dan memiliki satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, jadi bilangan bulat positif. Ayo, apa itu bilangan positif? Jadi bilangan bulat positif itu adalah dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya tanpa ada bentuk desimal, bentuk pecahan, apalagi bentuk akar ya. Jadi bilangan bulat utuh ya. Cuma yang diambil di sini adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk bentuk umum sendirinya adalah seperti itu ya. A pangkat n, x pangkat mohon maaf, an, x pangkat n, kemudian an min 1, x pangkat n min 1 sampai dengan a1 x pangkat 1 ditambah a0. Apa sih itu? Nah, ini keterangannya. N adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Kemudian AN min 1, A2, A1 disebut dengan koefisien yang berisi bilangan real. Jadi koefisien di sini bukan lagi bilangan bulat tapi bebas. Bilangan real itu adalah semua bilangan yang bisa dihitung, yang dapat dihitung ya. Kemudian A0 itu adalah suku tetap atau disebut dengan konstanta. Ini sama ya, berisi bilangan real. Jadi suku tetap dia tidak akan berubah nilainya karena tidak mengandung variabel. Nah, di sini bentuk umumnya boleh variabelnya kalau yang Pak Wicak berikan ini adalah variabel X ya. Jadi tapi sebenarnya bebas mau X, mau Y ataupun yang lain sih bebas. Tapi biasanya bentuk umumnya atau pada umumnya variabelnya berupa X ya. Kita masuk ke contoh ya. Setelah kita pelajari tadi kita pelajari apa itu polinomial, kita masuk ke ini ya. Jadi ada 6 bentuk polinomial. Kita akan bahas satu persatu. Mana sih yang sebenarnya polinomial atau mana yang bukan? Berikut alasannya. Nah, sekarang lihat ini tadi kita ingat kembali. Nanti adalah bentuk aljabar, kan? Bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku ya. Yang namanya suku itu ini, suku 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini sudah benar. Kemudian memiliki satu variabel ya. Ini variabelnya variabel X ya kan. Kemudian berpangkat bulat positif. Ini lihat pangkatnya 7, 4, 2, dan 1. Ya kan? Ada 1 di sini. Jadi sudah sesuai dengan pengertian atau syaratnya. Berarti dia termasuk polinomial. Gitu ya. Untuk yang kedua, kita lihat. Apa sudah pas? Coba dicepat dulu. Pak Wicak berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya apa? Ya, benar sekali ya. Polinomial. Ya, ini juga termasuk polinomial. Karena seperti alasan di atas nih ya. Ada beberapa suku. Di sini sukunya ada 4. Kemudian pangkatnya ini semuanya berupa bilangan bulat. Gitu ya.
Oke, yang ketiga. Yo, coba ditebak apa ini? Polinomial atau bukan? Hmm, Polinomial, bukan. Nah, kenapa bukan? Nah, coba ini perhatikan. Lihat, ini ternyata bentuk yang ini sebenarnya ini kan bilangan bulat, ya kan? Cuma coba kita perhatikan. Kalau kita rubah bentuknya, itu berarti kan 18 X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 5 X pangkat, ya benar, min 2. Ya, karena dari bawah pindah ke atas, kita ingat kembali sifat bilangan eksponen, ya. Min X plus 12. Nah, di sini ternyata dia negatif, walaupun dia bilangan bulat, tapi dia negatif. Nah, jadi kan tidak boleh. Kenapa? Tadi bilang memiliki satu variabel berpangkat bulat positif. Jadi tidak boleh. Nah, sekarang yang keempat. Bingung, kenapa? Ini ya. Ya, ini sama, kita caranya sama kayak di atas. Kita coba jabarkan. Berarti ini 5 X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah X akar X. Yuk diingatkan kembali. X berubah bilangan atau bentuk akar ke dalam bentuk eksponen, ya. Jadi X pangkat setengah. Ingat, jadi ingat. Ini kalau ada X pangkat A, akar pangkat, ya, akar pangkat B, berarti ini ditulis dengan X pangkat A per B, ya. Jadi ini kemudian kita gabungkan 3 min 4X kuadrat ditambah X pangkat 3 per 2. Kenapa 3 per 2? Nah, kembali sifat eksponen. Ketika dua bilangan eksponen itu dikalikan, jadi pangkatnya ditambah di 1, kan, sini 1 kan, 1 ditambah setengah di X pangkat 3 per 2. Ternyata di sini ada variabel yang pangkatnya bukan pangkat bulat. Ya benar, bukan pangkat bulat. Jadi ini bukan, ya, ini bukan polinomial. Bukan polinomial. Ya, yang kelima. Ya, ini jelas bukan. Kenapa? Di sini ada suatu bentuk yang bukan bentuk aljabar. Nah, ini adalah bentuk trigonometri. Ya, benar sekali. Yo, yang terakhir, bagaimana ini menurut kalian? Polinomial? Bukan polinomial. Kenapa? Oh, ada sin. Ya, benar. Tapi diperhatikan dulu baik-baik. Lihat, ini sinnya adalah sin pi per 6. Kita lihat, apakah itu bisa dihitung atau dirubah? 4X pangkat 6 min 3X pangkat 4 ditambah 6X kuadrat sin. Nah, pi, ayo pi itu berapa pi? Ya, nah 180 derajat dibagi 6 min setengah X, kan? Sini 4X pangkat 6 min 3X pangkat 4 ditambah 6X kuadrat sin berapa? 30 min setengah. Yuk, sin 30 itu berapa? Ya, nah setengah. Jadi tingkat-tingkat kembali, jangan dilupakan. Ya, yang dilupakan biar hanya apa? Dilupakan hanya kenangan yang buruk saja. Nih, akan dicoret sama ini, ya kan? Jadi 3. Di sini kamu lihat, maaf ya, ini tempatnya kurang. Sini. Di sini lihat, ternyata tidak ada yang bentuknya selain bentuk aljabar dan semua pangkatnya adalah pangkat bulat positif, ya. Maaf, ini 3 ya, 3 min
setelah X. Jadi ini termasuk polinomial. Gitu ya. Oke. Silahkan diperhatikan kembali, di-pause terlebih dahulu, dipahami satu persatu. Oke. Nah, contoh ini. Ini apakah polinomial atau bukan? Ya, jelas ini kan. Ini termasuk polinomial. Nah, cuma yang Pak Wicak mau bahas di sini adalah apa ya? Unsur-unsurnya ya, atau istilah-istilah dalam polinomial. Yang pertama adalah tadi ada namanya koefisien, kan? Koefisien. Nah, ini lihat, coba kita lihat. Kalau untuk koefisien X pangkat 4, X pangkat 4, ini apa? Ya, benar. Nilainya adalah 3. Kemudian X pangkat 2, negatif 15. Kemudian X itu berapa? 0. Kok bisa 0? Ayo, kita cek kembali. Kok bisa 0? Di sini kan ada. Nah, kalau di sini berapa berarti? Ya, 1. Kemudian min 14 disebut koefisien, bukan konstanta, ya kan? Atau suku tetap, karena tidak memiliki variabel. Jadi jawabannya adalah negatif 14. Nah, ini ada satu lagi yang harus diperhatikan. Ya, apa itu namanya? Derajat. Apa sih derajat di sini? Derajat ini adalah pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesar. Nah, jadi untuk polinomial di atas, derajatnya berapa derajatnya? Melihat pangkat yang paling besar di situ adalah negatif, negatif adalah 4. Ya, jadi derajatnya adalah 4. Gitu ya. Yuk, selanjutnya kita masuk ke operasi, ya, operasi polinomial. Nih, diketahui polinomial yang pertama adalah fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x min 1. Yang kedua adalah gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Tentukan yang pertama adalah fx ditambah gx. Yuk kita coba. Fx ditambah gx sama dengan, jadi 3x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 1. Seperti ini ditambah berapa? X kuadrat ditambah 3. Oke, ya kita tambahkan. Cuma mau ingat-ingat kembali. Apa itu? Syarat ditambah atau penjumlahan pengurangan suatu bentuk aljabar adalah apa? Ya, variabelnya harus sama dan pangkatnya juga harus sama. Ibarat kata identitasnya. Jadi kayak 1 apel ditambah 2 jeruk, ya tetap 1 apel ditambah 2 jeruk. Karena memang itu identitasnya sudah berbeda. 1 apel, yang lain adalah jeruk. Jadi sama penjumlahan pengulangan, kita lihat. Samakan aja posisi atau variabelnya. Ini X pangkat 3. Ada nggak di sini X pangkat 3? Ada. Berarti tinggal tuliskan kembali. Kan? Dan di sini 2x. Di sini ada nggak? Oh, tidak ada. Cuma kan di sini ada x kuadrat. Nah, biar rapi dituliskan dari yang pangkatnya terbesar ke kecil, kan? Nah, ini kenapa langsung ditulis? Karena di sini juga tidak ada x kuadrat. Jadi tidak bisa ditambahkan apapun. Ya udah. Dan ini kan ditambah 2x, kan? Terus apa? Nah, ini kan sama tidak punya variabel dengan yang di belakang sini. Ya, berarti kan mereka bisa dioperasikan. Jadi min 1 ditambah 3 berapa? 2. Gitu ya. Oke. Sekarang yang B, fx dikurangi gx. Jadi 3x pangkat 3 ditambah 2x min 1 dikurangi x kuadrat plus 3. Sama tadi ya, jadi kita cari mana yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Ini karena tidak ada tadi, dengan tulis. Kemudian
pangkat 2, tidak ada tinggal tulis. Tapi hati-hati, ini kan masih dalam kurung. Ini ketemu dengan tanda negatif, berarti negatif kali positif, min kan negatif berarti. Ini 2x, di belakang nggak ada, berarti tulis lagi 2x. Kemudian min 1 dikurangi plus 3, jadi negatif. Nah, itu ya, untuk penjumlahan dan pengurangannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ada silahkan di komentar ya, atau japri langsung ke kita. Oke, yang ketiga pertanyaan adalah fx kalau dikali dengan gx ya. Kita tuliskan dulu, ini sama dengan bawah aja ya. Jadi 3x pangkat 3 ditambah 2x min 1 dikali dengan x kuadrat ditambah 3. Nah ini kalau perkalian kan bebas. Jadi ya kita harus apa? Hitung aja apa? Perkalian pelangi kalau kalian lebih mengenalnya kan satu-satu. Ini ke sini. Ini lagi ke sini, gitu kan? Atau lagi biar warnanya biar jelas. Ini sini, kemudian ke belakang. Terakhir mana lagi? Ya. Negatif 1 ke 3, negatif 1 ke x kuadrat. Oke. Ya, kita hitung, yuk. Oke. 3x pangkat 3 dikali x pangkat 2 berapa? Jadi 3x pangkat 5, ya kan? Jadi ingat tadi sifat eksponen. Perkalian dua bilangan kalau dikali pangkatnya ditambah. 3x pangkat 3 dikali 3 berarti 9x pangkat 3. 2x dikali x kuadrat berarti 2x pangkat 3. 2x dikali 3 berarti 6x. Kemudian yang bawah, yang terakhir negatif 1 dikali x kuadrat berarti negatif x kuadrat. Negatif 1 dikali 3 berarti negatif 3. Ya, kita sederhanakan, kita selesaikan. Mana yang memiliki pangkat yang sama dan variabel yang sama, itu pangkat 3. Jadi 11 x pangkat 3 ditambah karena ada pangkat 2, kita tuliskan pangkat 2 dulu. Plus 6x min 3. Ya, itu ada. Kita berhenti sini.
Oke, masih ya. Lanjutkan. Oh, ini Bapak punya 4 soal latihan. Ya, silakan yang mau latihan boleh nanti ditulis di kertas atau buku tugas kalian. Silakan nanti dikerjakan, kemudian jika ada yang ditanyakan boleh lewat kolom komentar atau langsung menjapri ke Pak Wicak. Itu anak-anak semuanya, adik-adikku. Oke, terima kasih sudah melihat. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.